Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya Masjid Jami' Mahkota Sibruk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam ini tentunya atas nikmat karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita semua masih bisa menjalankan istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah. Di antara duduk di majelis ilmi, mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh, dicatat bagian Allah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal penyebab datangnya ridha rahmat Allah dan terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah sampai halaman 23 ya. Halaman 23 wal kafalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadha fasl. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadha fasl utawi iki sebab menjelaskan tentang wal kafalatu bil badani jaizah. Wal kafalah, akad kafalah atau tanggungan atau sebagai penanggung. Bil badani jaiz ya, sebagai penanggung perawatan badan ya. Idza kana 'alal maqful bihi haqqul adam. Disahkan ketika ya, atau dibolehkan ketika ya yang ditanggung atau yang dirawat itu adalah hak adam. Maksudnya hak antara manusia. Seperti contoh terjadi akad kafalah. Ada salah seorang disebut namanya Mahmud. Mahmud ini membangun rumah yang mana dana yang dia miliki kurang, sedangkan rumah belum jadi, baru 30%. Nah, dia butuh uang banyak untuk menyelesaikan rumah itu. Nah, ketika itu dia melakukan akad kafalah. Satu, dia akan meminjam kepada material dengan tukang, ya, dengan tukang. Nah, kemudian si Mahmud itu datang ke bank untuk meminjam uang dengan jaminan sesuatu, pokoknya jaminan yang bisa bikin bank itu percaya, kemudian bank melalui survei, kemudian diterima, ya uang itu cair. Nah, dalam akad kafalah ini ada yang namanya kafil.
Ya, ada yang namanya kafil, ada yang namanya makful anhu, ada yang namanya makful lahu, ya, ada yang namanya makful bih. Nah, istilah empat inilah yang akan memenuhi syarat untuk terjadinya akad kafalah. Kafil ini orang yang menanggung, pihak bank. Ya, karena dia kan punya hutang kepada material dan si tukang itu, karena biaya perharinya berapa tukang itu kan harus dipenuhin, itu kan hak adamnya, ya harus dipenuhin. Maka dia datang ke bank meminjam uang dengan jaminan ini. Nah, bank ini sebagai kafil, sebagai penanggung si Mahmud tadi, ya, agar semua tanggungannya kepada material dan tukang bangunan ini diselesaikan oleh bank. Nah, bank berhubungan dengan Mahmud. Ya, nah Mahmud ini dikatakan makful anhu. Nah, yang makful lahu adalah tukang dan material. Makful bihnya barang yang ditanggung, itu makful bih. Dengan nominal berapa uang, itulah yang namanya makful bih. Itu namanya yang ditanggung berapa oleh pihak bank itu. Nah, ini hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh akad seperti ini. Cuman yang jadi khilafiyah, yang menjadi khilafiyah di tengah-tengah ulama itu jaminannya ini yang nanti akan merembet ke riba. Ya, jaminan ini kan sebagai kita meminjam uang 100 juta dengan jaminan apa? Ya, ulama kalau memang jaminannya itu uang, nah itu tidak diperbolehkan karena sama dengan menggandakan uang. Sama dengan apa ya? Menganakkan uang begitu. Tapi kalau jaminannya suatu barang, ya, dengan ketentuan persyaratan yang sudah disetujui, maka ulama itu memperbolehkan. Ya, kita datang ke bank, sertifikat atau BPKB, apalah yang bisa dibikin jaminan di situ, kemudian disurvei oleh bank. Ya, ada BPKB, ada mobilnya benar, sertifikat, ada rumahnya benar, cocok semuanya, baru cair. Nah, itu sebagai tanggungan, sebagai jaminan. Nah, ini sebuah akad kafalah. Ini diperbolehkan dalam Islam. Nah, yang menjadi khilafiyah, yang masih banyak mengharamkan ini jikalau jaminannya itu berupa uang. Begitu, ya. Jikalau itu jaminannya berupa uang. Ini tanggungan. Nah, masalah nanti minjam 1 juta kok jadi berapa? Nah, itu terserah, itu kan masalah akad nanti dengan si Mahmud bank, dengan pihak bank, dengan orang yang memberikan pinjam, orang yang meminjam dengan jaminan ini nanti bunganya berapa. Nah, itu sesuai dengan persetujuan, kesepakatan. Kalau sudah sepakat, muafik, saling setuju, dan bitarodi, saling ridha, deal, terjadilah akad. Walaupun kembalinya 100 jadi 200 atau 100 jadi 150. Memang ada sebagian ulama yang mengharamkan, karena itu pasti ada mengenakan uang, ya. Tapi memang begitulah, ya. Pihak bank nggak ada yang tanpa bunga, pasti ada bunga. Ya, sudah sering saya jelaskan, ya. Kredit itu pasti ada bunga. Ya, dengan begitulah kalau uang 100 juta sekarang, 3 tahun kemudian pasti jumlahnya berbeda. Ya, untuk diberikan sesuatu pasti berbeda. Sekarang 100 juta mungkin dapat dapat mobil umpamanya, 3 tahun kemudian mungkin 100 juta nggak dapat umpamanya begitu. Makanya ada bunga di situ. Nah, disitulah salah satu sebagian ulama yang memperbolehkan kredit. Nah, ulama yang tengah-tengah, kalau nggak penting-penting banget ya jangan begitu. Kayak rumah ini kan kebutuhan pokok, bolehlah gitu. Pokoknya yang benar kebutuhan yang penting, ya memang sangat-sangat penting, ini ulama ada yang memperbolehkan untuk kredit. Baik, kembali ke akad kafalah. Jadi akad kafalah itu seperti itu, ya. Rukunnya ada kafil, ada makful anhu, ada makfullah, kemudian ada makful bih. Ya, kafil ini pihak bank, makful anhu adalah orang yang meminjam dengan membawa jaminan, ya. Kemudian makful lahu, orang yang diberikan tanggungan, ya, yaitu toko material dan tukang. Kemudian makful bih, berapa jumlah yang ditanggung, itu makful bih, ya. Baik, 4 itu. Nah, kalau sudah ada 4 itu, maka boleh terjadi akad kafalah, tanggungan.
Baik, selanjutnya adalah faslun walis syarikah. Sekarang adalah akad kerjasama, ya. Sekarang banyak kita mengadakan akad-akad yang syirkah atau kerjasama, ya. Walis syarikati, untuk akad syirkah atau kerjasama, khamsu syara'id, ada 5 syarat. Ya, kalau kita mau kerjasama dalam usaha apapun, ini satu-satunya harus memenuhi 5 syarat ini, minimal memenuhi syarat 5 ini. Kalau kita mau usaha apa aja, ya, bekerja sama dalam usaha apa, kita harus memenuhi 5 syarat ini. Yang pertama adalah ayyakuna ala naudhin minad darahim wad dananir ya. Jadi ini kan adanya kerjasama, ya. Ayyakuna naudhin, adanya kerjasama minad darahim, yang berbentuk dirham atau dinar. Yes, pokoknya berbentuk mata uang yang berlaku di daerah masing-masing, di negaranya masing-masing. Ya, itu harus berbentuk uang. Umpamanya 100 juta sama 100 juta. Ya. 100 juta sama 100 juta. Kita gabung, kita usaha apa? Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah wa ayyattafiqa fil jinsi wan nau'i. Yang kedua adalah mufakat, setuju dalam jenis apa dan macamnya apa yang akan diusahakan. Yang akan kita buka usaha apa itu harus jelas jenis dan jenis dan macamnya apa. Begitu, itu harus jelas, semua harus jelas. Sepakat, ya. Satu pinginnya usaha ini, yang satu pingin usaha ini. Nah, ini berarti nggak terjadi kesepakatan. Nah, ini nggak boleh. Kalau nggak sepakat, khawatirnya nanti terjadi. Nah, ini kesalahanmu. Saya kan sudah bilang, kita usaha ini, kenapa kamu usaha itu? Nih, rugi nyatanya. Nah, inilah kalau nggak ada kesepakatan. Kalau udah sepakat mantap, maka untung ruginya itu nanti ditanggung bersama. Merasa ya memang kalau ada kesalahan, ya kesalahan berdua. Kalau memang nggak ada untungan, keuntungan berdua. Begitu. Itu enaknya kalau di awal sudah sepakat. Ya, sepakat macam apa dan jenisnya apa yang akan diusahakan, itu ya. Kemudian selanjutnya wa ayyakhlithal malaini, ya. Kemudian dicampurkan wa ayyakhlitha, itu mencampurkan al malain, 2 harta. Jadi harta si A sama si B dicampur, sudah dengan jumlah yang sama dicampurkan, itu syaratnya. Nggak boleh dibeda-bedakan, namanya sudah syirkah, ya. Nggak boleh dibeda-bedakan, pokoknya dicampur. Nggak ada uang itu, umpamanya kita sudah 100 juta 100 juta, ternyata ada kerugian. Enggak, itu kan dulu pakai uang kamu, bukan pakai saya. Uang yang di kamu dulu kan yang dipakai, bukan uang saya. Makanya ya udah, saya nggak rugi. Nah, itu nggak boleh, karena kalau udah dicampur, ketika umpamanya terjadi kerugian, ya 20 juta, berarti tinggal 180, ya udah. Itulah yang dibagi nanti sisanya kalau memang terjadi kerugian. Pokoknya harus dicampurkan dua harta, itu namanya syirkah. Kalau memang cuma satu harta milik seseorang, ya enggak, itu bukan syirkah namanya, perorangan. Baik, kemudian wa ayyadana kullu wahid minhuma li sahibihi fit tasarrufi, ya. Wa ayyadana, adanya izin kullu wahid, ya, di antara salah satu minhuma, keduanya, ya, kedua pihak. Pokoknya ada izin li sahibihi tasarrufi, ya, dalam beroperasi, dalam menggunakan uang itu harus dengan izin keduanya, harus dengan tanda tangan keduanya. Nggak boleh satu dengan izin satu, yang satu nggak mengizinkan, nggak boleh. Nanti pasti ada yang dirugikan kalau satu mengizinkan, satu enggak. Begitu, harus dua-duanya diizinkan ketika uang ini mau dipakai untuk beroperasi apa, untuk uang apa, untuk uang apa. Ini semua harus ada izin. Itulah ketika menjalankan akad syirkah. Nah, yang kemudian wa ayyakuna rihu wal khusra ala qadaril malaini wa likulli wahidin minhuma fasahuma mata syaa.
Wa ayyakuna rih wal khusra, ya, untung dan rugi dibebankan kepada dua harta. Jadi wa ayyakuna rihu wal khusra, rih untung, khus rugi, minal khasirin dari kata-kata khasir rugi, ala qadari malai ini diberuntukkan atau dibebankan kepada dua harta tadi, ya. Ketika ada untung dan rugi, kalau untung ya dikurangi, dua harta itu dikurangin. Kalau ada untung kalau ada rugi ya dikurangin dua hartanya. Kalau ada untung ya dibagi dua rata, begitu. Ya, untung rugi pokoknya dibebankan kepada dua harta tadi. Kemudian walikulli wahid, dan setiap salah satu minhuma dari dua pihak tadi, fasahuha, berhak untuk merusak mata syaa, kapan saja dia kehendaki, ya, kapan saja dia untuk merusak akad syirkah. Udahlah saya nggak jadi karena ragu, batal, ya udah nggak apa-apa, batal berarti kapan saja boleh membatalkan, ya. Nah, gimana kalau terjadi akad sebelumnya, yuk kita syirkah, kita kerjasama, kita join, tapi nggak boleh dicabut uangnya selama 1 tahun, ya, apapun yang terjadi, sepakat, kita janji. Nah, kecuali begitu, berarti harus setahun. Kalau belum setahun belum boleh dicabut, belum boleh, ya, nggak boleh dibatalin itu akad syirkahnya. Apapun yang terjadi, kalau di awal sudah perjanjian seperti itu maka nggak boleh. Kalau nggak ada perjanjian, baru berjalan 1 bulan, udah kita selesai dah, udah nggak jadi syirkah, kita selesai aja. Nah, nggak apa-apa, kapan saja boleh, ya, kecuali sudah ada perjanjian di awal. Nggak boleh nggak boleh berhenti, maksudnya nggak boleh menyerah. Apapun yang terjadi selama 1 tahun kita laksanakan, kita kerjasama. Nah, itu baru berbeda nanti kalau udah ada perjanjian seperti itu, ya. Apalagi perjanjian sudah tertulis gitu, sudah di atas materai, udah nggak bisa diganggu gugat, itu sudah jadi perjanjian. Karena janji pada hakikatnya janji itu suci, ya. Kalau ada pengingkaran berarti udah dikotori, gitu loh. Jadi janji itu udah ada pelindungan oleh agama. Ketika udah diingkarin janji itu berarti udah dikotori oleh seorang yang mengingkari janji, gitu. Maka salah satu orang yang munafik itu mengingkari janjinya. Salah satu orang munafik. Karena apa? Ini berbahaya. Kalau orang udah berani mengingkari, berarti udah mengotori, sejarahnya mengotori agama. Wong agama yang melindungi kok dia kotori. Agamanya nggak berani, ya. Dia berani, ya, berarti udah merusak agamanya. Di dalam hadis baginda Rasulullah kan la dina wala ahdala. Tidak ada agama baginya, bagi orang yang pengingkar janji. Nah, itu. Maka dibiasakan untuk bilang insya Allah itu penting, ya, insya Allah itu penting. Karena kalau udah insya Allah, kalau Allah sudah berkehendak, ya udah. Seyakin apapun kita akan bisa menepati, itu nggak boleh. Seyakin apapun itu akan bisa kita melaksanakan, nggak boleh kita bilang iya. Maka ulama kita, guru-guru kita mengajarkan untuk memberikan awalan itu dengan insya Allah. Itu memang penting banget, ya. Walaupun pada hakikatnya kita memang semua atas kehendak Allah, tapi kalau kita diawali dengan insya Allah itu indah, gitu loh. Insya Allah, oke, gitu. Maka saya ingat kalau di Arab itu, ya, di Mesir itu, di Arab itu, ketika kita naik di kendaraan umum nih, di metro mini, kayak metro mini gitu, kendaraan umum, ya. Ketika mau naik kendaraan umum, turun Bayoran Lama gitu. Sudah di Seskawal, mau ke Bayoran Lama, kurang sedikit. Bilang supirnya, ya Basya, ya, saya mau turun di Bayoran, ya, depan turun saya. Insya Allah. Supirnya pasti bilang insya Allah, nggak bilang iya gitu, nggak. Pasti bilang insya Allah ya syabab, oke wahai pemuda, siap, gitu kata, insya Allah, gitu. Supirnya itu bilang gitu, pasti insya Allah. Padahal udah jelas, tinggal depan doang tuh, tinggal hanya beberapa meter yang sudah pasti, itu masih bilang insya Allah.
Ya, itu hal-hal sepele, tapi kalau kita tanamkan di dalam hati kita, seakan-akan kita selalu mengutamakan bahwa qadarullah lah yang paling utama. Ya, itu. Jadi insya Allah itu qadarullah itulah yang paling utama. Baik. Jadi perjanjian itu penting. Jadi kalau sudah ada janji di awal, maka nggak boleh dirusak, walaupun itu di dalam fikih ini sudah ada. Boleh saja membatalkan akad syirkah kapanpun boleh. Ya, semaunya kapanpun boleh. Baru berjalan 2 hari batal nggak apa-apa. Tapi kalau sudah di awal nggak boleh dibatalkan selama 1 tahun, maka itu nggak boleh, karena itu perjanjian sudah. Wa mata ahaduhumal batolat. Nah, ketika salah satu ada yang meninggal, maka otomatis batal. Ya, baru 2 hari satu meninggal, batal. Akad syirkahnya itu batal. Ya. Nah, jadi kemana kan uangnya? Dikembalikan ke sahibul waris atau sahibul musibah, uangnya itu. Baik ya, itu. Jadi itulah akad syirkah. Pentingnya kita menjaga akad ya. Apapun diatur oleh Islam, bukan Islam banyak aturan, tapi Islam pinginnya umatnya ini, pemeluknya ini selamat, bahagia dunia dan akhirat. Ya, terkadang kita kalau melihat secara sekilas, Islam itu benar-benar aturannya sampai sedetail itu, ya, sampai sebegitu aja diatur sama Islam. Karena memang betul pada umumnya kalau kita salah melangkah, pasti ada yang dirugikan gitu loh. Pasti ada yang tersakiti kalau kita salah melangkah. Jangankan salah melangkah, salah berucap aja kita kadang-kadang ada yang tersakitin, gitu loh. Nah, ini yang dijaga oleh Islam. Ya, hakul adami ini yang paling dijaga sama Islam. Gitu. Karena apa? Karena ketika kita sudah salah, ya, sudah mencoret, mengkotori, ya, menyakiti hati seorang muslim, hati seorang saudara kita, maka berat sebelum kita meminta maaf. Begitu ya. Tapi kalau kita berdosa kepada Allah dengan istighfar, taubatan nasuhah, ya, sebesar apapun dosa itu, insya Allah akan terampuni, asal ada penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kalau kepada hakul adam, menangis kayak apapun kepada Allah, kalau kita belum minta maaf kepada orang yang bersangkutan, maka tidak akan termaafkan. Inilah beratnya. Maka hakul adami benar-benar diatur. Nah, muamalat ini selalu hubungannya dengan manusia. Ya, muamalat ini adalah hubungannya dengan manusia. Ya, baik. Sebenarnya kita juga itu setiap hari juga sudah melakukan akad kafalah. Akad kafalah dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita apa ya? Kita sudah sebagai kafil gitu loh. Ya, sebagai kafil. Kita sebagai makful anhu. Ya, yang menjamin, kafilnya adalah Allah, yang menjamin itu Allah. Kita udah dijamin sama Allah. Kehidupan kita udah dijamin. Ya, udah dipenuhin, udah ditanggung maksudnya. Hidup kita udah ditanggung sama Allah. Masalah rezeki, kesehatan, semua udah ditanggung sama Allah. Nah, apa jaminan kita untuk Allah? Jaminan kita ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita sudah ditanggung sama Allah, kok ibadah kita ya tidak bersungguh-sungguh. Nah, itulah, maka otomatis yang menanggung akan marah. Ya, ya pasti kalau mengkhawatirkan. Jadi kalau bank tidak ada jaminan, pasti tidak mau. Ya, ketika bank tidak ada jaminan, pasti tidak mau, pasti tidak mau menanggung. Gitu. Nah, ini berbeda dengan Allah. Karena Allah mempunyai Rahman Rahim, tak pandang bulu. Orang yang ibadah nggak ibadah dikasih rezeki sama Allah. Begitu. Nah, ini pada hakikatnya kita memang sebenarnya sudah memberikan akad kafalah sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jaminan apa yang bisa kita berikan kepada Allah? Karena kita sudah ditanggung sama Allah hidup kita. Gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Faslun wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita meminjamkan sesuatu atau Meminjamkan sesuatu ya. kita ada jaminan. Ada jaminannya ya. Kalau memang dari sendiri itu plus ada Iya. Lalu dijelaskan Iya. ada kalau masalah rumah dengan pribadi. Nah, sekarang gimana kalau tidak ada semua itu kalau kita minum sesuatu itu pasti ada. Walaupun ada jaminannya, tetap itu nanti ada hitungan-hitungannya. Hitungan bunganya tetap ada, Ya. walaupun tanpa jaminan. Iya, walaupun tanpa jaminan, kayak bisa juga. Yang lebih besar, kita kan ada jaminan apa, gitu. Nah, itu pasti ada juga bunganya. Nah, kita ini sekarang ini nggak mungkin sesuatu itu kalau di bank kalau pasti ada bunganya. Iya. Nah, ini gimana Sir? Karena dia menjelaskan ada beberapa orang yang mengatakan itu berubah atau tidak boleh. Dan kalau kita nggak begitu, kita tidak bisa usaha, tidak bisa berubah. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika kita meminjam ya di bank gitu ya, itu pastilah nggak ada kita dipinjam terus nggak ada bunga, itu nggak ada, kayaknya nggak ditemukan. Kalau ada pun bank itu tanpa ada bunga pasti rame itu yang minjem, ya pasti akan rame itu. Dimanapun tuh pasti ada bunga, begitu. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan ya itu bukan riba, begitu loh. Karena apa? Ya karena kan udah saya sampaikan juga, ya. Ada yang itu membolehkan karena apa? Ya karena begini, logikanya itu begini ya. Kita pinjam 100 juta sekarang nih, kembalinya itu dalam tempo 3 tahun, ya. Jadinya 150 umpamanya 3 tahun. Lihat tergantung bunganya berapa. Kalau 3 tahun mungkin jadi 120 atau 130, ya, gitu. Nah, ketika kita minjem 100 juta dalam jangka 3 tahun dikembalikan 100 juta, 3 tahun kemudian dikembalikan 100 juta. Coba yang dirugikan siapa? 100 juta sekarang bisa dibelikan mobil lah, ada harga mobil. Nah, untuk 3 tahun kemudian 100 juta itu nggak bisa dibelikan mobil. Bahkan mobil udah mahal-mahal, walaupun yang bekas saja udah mahal. Nah, kalau udah kayak begitu, siapa yang dirugikan? Pasti yang meminjamkan yang dirugikan, ya kan? Nah, disitulah letak tidak ada apa ya? Tidak ada riba sebenarnya, karena sama 100 juta di tahun sekarang sama 3 tahun kemudian 130 itu nilainya sama, nggak ada beda sebenarnya, begitu. Paham nggak ini? Paham ya? Paham ya? Maka itu ada sebagian ulama memperbolehkan, ya, akad kredit itu memperbolehkan. Itu yang sebagian. Tapi sebagian tetap mengharapkan itu tetap riba. Gitu. Nah, yang menengah-nengahi, kalau nggak penting-penting amat janganlah kredit, gitu loh. Kayak rumah ini, kalau saya nggak kredit, kalau nggak saya hubungan dengan bank, nggak bisa beli rumah saya. Ya, beli cash mahal kayak begitu, nggak mungkin lah. Walaupun itu tetap mungkin kalau Allah berkehendak, begitu loh. Tapi seakan-akan secara logika kita itu nggak akan mungkin. Maka harus berhubungan dengan bank, pinjam bank, pasti ada bunganya, baru bisa beli rumah. Nah, ketika kita usaha, kita setelah bisa beli rumah, kebutuhan mulai banyak, anak mulai sekolah, ini kebutuhan mulai banyak. Kalau kita nggak buka usaha, mana bisa memenuhi nafkah untuk keluarga? Nah, ketika mau buka usaha nggak ada modal, ya harus pinjam dulu ini. Tuh, itu penting juga, ya. Nah, kita kan kadang-kadang ada enggak, kadang-kadang kan enggak. Sudah punya mobil 2, ambil yang ketiga ini kredit, hanya untuk nyaingin tetangganya atau untuk gaya-gaya saja. Nah, ini yang diharamkan. Enggak ada kok dipaksain, enggak penting gitu loh. Ya, itu kalau menurut ulama yang tengah-tengah. Tapi kalau ulama yang pertama namanya kredit, tetap enggak ada riba itu. Nah, jadi dalam urusan riba ini ada 3 pendapat. Ya, ada yang tetap mengharamkan, ada yang
Ya, kalau dihitung-hitung kayak tadi itu, nah diperbolehkan. Nah yang nengah-nengah tadi, kalau nggak penting-penting amat, jangan. Tetap kalau hanya untuk gaya saja itu tetap diharamkan kredit itu. Nah begitu. Ya, jadi walaupun kita buka usaha kan penting usaha untuk maju, untuk kebutuhan keluarga, untuk nafkah keluarga. Kalau kita nggak usaha, kita nggak bisa bayar sekolah anak apa begitu. Nah itu harus pinjam. Nah kita mau juga usaha kan nggak punya modal, pinjam ke sana kemari nggak dipercaya. Bank dengan jaminan sertifikat rumah baru dipercaya. Tuh baru dapat modal, baru bisa usaha. Itu coba kalau kita nggak ini diharamkan, tetap semua ulama mengharamkan, mana bisa maju kalau seperti ini. Tuh ya, nah itulah. Maka ini urusan bank ini memang nggak ada di zaman Rasulullah, memang agak ribet gitu loh. Semua itu dengan istihad, maksudnya dengan istihad para ulama saja. Maka hukum itu ada apa ya? Ada Al-Qur'an, ada hadis, ada ijma', ada qiyas. Ya. Ijma' kemudian qiyas kemudian ijma'. Qiyas dulu baru ijma'. Kalau di Quran nggak ada baru lari ke hadis. Kalau ke hadis nggak ada, Quran nggak ada, baru lari ke kias, dikiaskan. Kias itu kayak apa? Kias itu banyak, begitu loh. Kayak kias itu begini, di dalam Al-Quran itu nggak ada kayak daging apa ya, gini aja. Di dalam Al-Quran itu bilang aja kepada orang tua itu dosa. Mukul nggak dosa berarti, wong bilang doang kok. Itu dosa loh, bilang sama orang tua itu dosa. Loh berarti mukul nggak dosa. Nah ini pakai ilmu kias. Kalau kita pakai ilmu di hadis Quran nggak ada. Mukul orang tua ada hadisnya nggak ada. Cuman bilang aja di dalam Al-Quran. Gitu aja itu. Nah baru kelari ke kias. Wong aja dosa, apalagi memukul. Nah lebih dosa lagi, itu kias namanya. Itulah ya. Nah seperti itu ilmu kias. Nah kalau udah nggak ada di kias ini, udah nggak ada di kias dari hadis kias Al-Quran, udah nggak ada. Baru ijma, kesepakatan ulama apa. Nah inilah masalah bank, masalah riba. Sesuai kita menganut siapa, yang masing-masing. Ya, yang penting ada pedomannya, ada dalilnya. Itu Mbak Rahmat. Baik, ada lagi? Iya Pak. Sekarang kita juga ada juga menjadi kebutuhan dan keperluan hidup juga untuk penggunaan kartu kredit misalnya ya. Karena kan misalnya kita sering keluar nggak bawa kartu kredit itu nyusahin, nggak mungkin kita bawa duit cukup gitu kan. Apalagi kan baru ini aja di ATM kita itu ada lambat misalnya, kan nggak ada. Jadi luar nggak bisa dipakai. Iya. Kalau sistem kartu kredit itu kan begitu kita pakai, kan ada tagihan di depan, gitu. Tapi di situ udah ditentuin kalau kita bayar lunas itu nggak ada bunga, biasa aja, bayar aja lunas. Betul. Tapi kalau ada tersisa, ya ada cicilan, pasti ada bunga. Iya. Nah, itu hukumnya seperti apa? Terus yang kedua, yang termasuk juga sekarang ini kan banyak juga kan bunga 0% dengan pakai kartu kredit, gitu, misalnya. Kadang kalau kita bayar cash lebih mahal daripada kredit. Dan nggak tahu sistem bank itu seperti apa, bisa seperti itu. Nah, yang seperti itu hukumnya seperti apa? Nah, yang terakhir yang masalah bunga tadi itu kan sebenarnya bunga ada dua tak dulu. Yang dulu itu ternyata bunga itu ada namanya bunga flat. Jadi di awal itu perjanjiannya pokoknya iya, nggak berubah-ubah lagi. Misalnya selama 10 tahun atau Iya. tahun gitu kan. Nanti 2 tahun ini Anda balikin 120 juta jadinya. Tapi ada juga yang perjanjiannya itu bunganya itu diserahin ke pasar gitu. Ya kalau sekarang kita pinjam tahun ini bunganya 10% ya 10%. Berikutnya tahun berikutnya minimal 15% ya 15%. Tapi kalau ini turun itu seperti apa juga? Kan perjanjiannya tidak.
dari awal gitu Pak. Iya. Kita lihat. Baik. Nah, zaman semakin maju kan sekarang ada yang namanya kartu kredit itu ya. Nah, kartu kredit kan tinggal kita pakai aja dimanapun. Nah, itu untuk apa ya? Untuk memudahkan juga dalam kita transaksi, untuk memudahkan. Selagi itu untuk memudahkan ya dihukumi nggak apa-apa. Ya, untuk memudahkan. Nah, ini yang menjadi permasalahan itu kan di pembayarannya nanti. Ya, kalau kita bayarnya cash lunas maka nggak ada bunga, gitu ya. Kalau kita bayarnya nyicil maka ada bunga, gitu kan? Ya kan? Nah, di awal ini apa? Aturan-aturan untuk pembayaran kartu kredit ini di awal apa perjanjiannya? Gitu. Nah, kalau di awal udah perjanjiannya ketika pembayaran walaupun cicil, walaupun lunas, ini nggak ada bunga. Ternyata ketika nyicil kok ada bunga, berarti sudah ada udah pelanggaran ini pihak banknya ini, ya. Di awal katanya walaupun nyicil nggak ada bunga, kok ternyata ada bunga. Nah, ini nggak sesuai dengan perjanjian. Nah, kalau di awal sudah perjanjiannya kalau nyicil ada bunga ya, kalau cash, kalau lunas nggak ada bunga, sudah sepakat deal, ya udah kita bikin kartu kredit. Kan aturan-aturannya kan sudah ditunjukkan semuanya, sudah ini semuanya kita pahamin, baru kita laksanakan transaksi untuk pembikinan kartu kredit. Nah, kalau sudah kita pahami semuanya, kalau memang di luar itu nggak ada aturan, di catatan itu kok nggak ada aturan, nah berarti kita boleh komplain, gitu loh. Nah, kalau kita memang komplain sudah nggak di ACC lagi, ya udah berarti kesalahan di pihak bank itu. Pihak bank ini nggak baik, berarti aturannya nggak sesuai dengan yang tercatat di sini, gitu loh. Jadi udah nggak bagus lagi itu udah kesalahan bank. Nah, kalau kita memang tetap ridho, ya udah laksanakan. Kalau memang nggak ridho, berhentilah kartu kredit itu, daripada kita sendiri disakitin, maka akan terjadi kezoliman terus. Berarti kita akan pasrah dengan kezoliman, begitu loh. Keluar dari bank itu karena banknya sudah nggak memenuhi perjanjian, ya begitu. Ya, kita putuskan ganti kredit lain, kartu kredit lain yang sesuai. Gitu. Pokoknya intinya di awal kita perjanjiannya seperti apa. Ketika bayar cash, ya ketika bayar lunas maka nggak ada bunga. Tapi ketika bayarnya cicil maka ada bunga, sudah tertulis di situ. Ya udah nggak jadi masalah. Berarti udah awalnya udah transaksi awalnya kesepakatannya itu. Begitu. Itu yang kartu kredit. Kemudian yang kedua apa tadi? Oh ya, yang oke, yang ya. Baik, yang ini ya. Ketiga berarti itu deh ya. Yang bunga, tentang bunga itu ada yang flat, ada yang enggak. Yang flat itu yang enggak berubah-berubah kan? Ya. Ya, yang flat itu yang enggak berubah-berubah. Ya itu kembali kepada awal transaksinya. Kan biasanya pihak bank itu menunjukkan, ya, ini dengan cicilan segini, ini tanpa dengan tempo 10 tahun sampai 10 tahun itu bunga 10% ini nggak berubah, ya, karena flat nggak ada berubah. Ternyata di 5 tahun kok dirubah. Nah, ini kan sudah menyalahi aturan, menyalahi perjanjian, ya. Kita boleh komplain. Kalau memang komplainnya nggak di ACC, ya gimana lagi, berarti bank ini yang nggak baik, ya, bank inilah yang nggak baik. Ya, pihak ini yang nggak baik karena nggak sesuai dengan perjanjian, katanya nggak naik bunganya, ya. Nah, itu berarti nggak. Nah, kita gimana? Ya udahlah, kita memang sudah terlanjur, ya, ya udah kita akan berusaha menyelesaikan tagihan itu. Nah, kalau kita cabut lagi kan nggak mungkin. Kita udah dikit lagi udah selesai cicilan kita, rumah kita udah selesai umpamanya. Apa yang kita cicil, pokoknya apapun kita udah selesaikan, ya udah. Kita berusaha untuk ikhlas. Ya, untuk ikhlas biar ini menjadi harta yang berkah, begitu. Tapi kalau kita grundel, katanya ini, nah ini nantinya yang akan nggak membawa harta yang berkah, karena kita nggak ada ridho, gitu ya. Ya udah, emang itu udah resiko, gitu loh. Karena di awal sudah perjanjian nggak ada bunga, ternyata di tengah-tengah ada bunga. Nah, berubah bunganya itu, berubah, nggak flat, gitu loh. Nah, yang dirugikan kan kita. Gitu, kita berhak komplain. Tapi kalau nyatanya pihak bank nggak menyetujui, udah nggak menggubris lah istilahnya, nggak meng-ACC, ya udah
gimana boleh buat, itu nasib lah, qadarullah. Kita laksanakan dengan ikhlas agar penyelesaian terakhir itu ya, sampai selesai kredit kita itu dengan berkah begitu. Karena di luar kehendak, di luar kuasa kita begitu. Tapi itu tetap nggak boleh hukumnya secara fikih, karena ada yang dirugikan. Itu nggak boleh tetap. Ya, tapi kan kita nggak bisa. Ya, kalau kita mau tarik lagi uang kita, kalau bisa kita tarik lagi. Nggak jadi apa ya, kita teruskan akad kredit kita karena sudah mengingkari janji di pihak banknya itu. Begitu ya. Jadi di awal, maka di awal itu benar-benar pahami benar ya, semua perjanjian itu penting. Maka di dalam Al-Qur'an itu faktubuh ya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamman faktubuh. Itu ya, ketika kita melakukan akad jual beli atau hutang piutang, maka catat, ada catatannya biar ada bukti gitu loh. Itu penting banget ya. Nah, kalau di pihak bank sudah memenuhi syarat ini syarat-syaratnya ini, ketentuan-ketentuannya ini sudah kita baca semua, paham, tanda tangan, oke semuanya, ya udah. Apa yang ada di kertas itu yang sudah kita tanda tanganin, berarti itulah yang berlaku. Kalau nggak ada di ketentuan itu, nah berarti kan pihak banknya yang menyalahi aturan, begitu ya. Jadi itu, maka penting itu. Pokoknya dalam jual beli, apapun dalam jual beli, dalam transaksi itu pertama adalah muafik dan bitaradi, setuju dan saling ridho. Itu intinya, itu akan menjadi akad yang berkah gitu. Baik, yang kedua tadi apa? Tiga pertanyaan tadi ya? Apa dua? Siapa lagi tadi yang satu lagi? Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya dari apa yang disampaikan Pak Haji Rosi. Iya. Ya, tentang masalah pinjam meminjam, perjanjian, termasuk penggunaan dan sebagainya. Tapi dalam ini saya akan lebih menggunakan pada sebenarnya prinsip dasar tentang riba. Iya. Prinsip dasar tentang riba itu yang kalau tadi kan bisa disebutkan bisa dari masalah jaminan atau masalah bunga atau masalah perjanjian lainnya. Kalau kita bicara masalah perjanjian bank itu tidak perlu mengikat soalnya Ustaz. Misalnya contoh pengguna kartu kredit, kalau itu misalnya dibilang bisa untuk memudahkan istilahnya transaksi, itu benar juga salah menurut saya. Benarnya apabila orang memegang kartu kredit itu misalnya dia punya kemampuan, itu benar. Tapi ketika seorang debitur pengguna kartu kredit tersebut itu dia tidak punya kemampuan, dia terpaksa menggunakan kartu kredit, akhirnya gagal bayar, nggak mampu bayar. Nah, itu resiko luar biasa. Bukan cuma dari bunganya. Kalau kita misalnya awalnya bunganya misalnya kita belanja dengan bunga sebulan 2,5% misalnya. Ketika kita gagal bayar, kita nggak punya kemampuan bayar, terus dengan limit yang mungkin lumayan, bunganya itu bisa melebihi dari hutangnya. Nah, apakah hal-hal seperti ini misalnya tidak ada prinsip dasar sebenarnya bagaimana yang disebut riba kan? Karena kalau kita merujuk pada aturan bank, ketika debiturnya itu bermasalah, tidak punya kemampuan, kalau peraturan dasarnya pasti benar, semua disampaikan. Kalau misalnya utang kartu kredit, kita pakai ya, kalau kamu bayar sebelum jatuh tempo cekap, kita utang 5 juta bayar 5 juta lunas. Tapi ketika lewat pasti berbunga dari bulan 2,5%. Kan? Nah, tapi kalau kita tidak punya kemampuan bayar, nah, itu luar biasa. Nanti yang nggak cuma itu jadi. Iya. Tergantung memang bisa nanti yang datang kolektornya waduh serem-sereman gitu kan. Iyalah. Teror tiap hari. Nah, saya sebenarnya prinsip
dasar apakah bunga, apakah jaminan, apakah perjanjian. Karena kalau perjanjian, karena bank-bank umum itu yang jelas menurut pemahaman saya yang jelas tidak Islami menurut saya. Nah, ada pembandingnya misalnya dengan bank-bank syariah. Tapi saya pikir lagi Ustaz, bank syariah memang tidak ada bunga, tapi manfaat. Dan manfaat juga nggak beda dengan bunga. Nah itu, saya bingung juga. Tapi nanti kalau kita telah bayar, nanti ada namanya iwak, uang kan? Iya. Iya, iwak juga denda. Nah bingung juga. Sebenarnya ini. Ya sebenarnya kalau berurusan dengan bank ya sebegitulah permainan bank gitu ya. Nggak ada yang pihak bank itu nggak ada yang dirugikan, itu nggak ada, pinginnya untung ya, mereka bisnis membayar orang banyak. Kalau nggak begitu siapa yang nanti pegawai-pegawainya, karyawannya yang membayar pakai apa gitu. Tapi kadang-kadang ya sistemnya itu menyakitkan gitu. Nah kalau kita sudah berani bermain dengan bank, ya resikonya harus kita terima, itu aja. Kita udah melangkah bermain dengan bank, ya harus tahu konsekuensinya apa. Nanti risikonya apa kalau permainan bank itu? Bank yang jelas nggak mau dibikin rugi, itu nggak mau, maunya untung terus. Itu intinya yang harus kita pahamin itu loh. Nah ketika kita udah yakin melangkah urusan dengan bank, risikonya harus kita tanggung, berani menanggung risiko. Konsekuensinya itu seperti apa nantinya kan udah kita tahu gitu loh. Nah kita kan nggak tahu-tahu tiba-tiba langsung bermain dengan bank, nggak paham tentang bank. Nah ini yang repot nanti. Ya kejerumus berarti itu nggak tahu. Nah kita harus tahu dulu sebelum melangkah bank itu seperti apa. Pada intinya bank itu nggak mau dirugikan, intinya itu ya. Nah sebenarnya riba itu gampang. Sebenarnya riba itu, yang dinilai riba itu kayak begini ya, seperti yang ditanya seperti gini. Ini contoh kecil aja riba itu. Nih kita membayar, kita utang tapi dibayar sesuatu yang nggak jelas, sesuatu utangnya 10 juta dibayar dengan mobilnya ini nggak jelas harganya berapa. Nah ini ada unsur riba nanti ya. Kalau mobilnya berharga umpamanya 11 juta kan nggak tahu. Nah itu pun disangkal sama sebagian ulama. Ya kalau memang dia nggak apa-apa. Kalau memang ini harga mobilnya 12 juta, utang saya 10 juta, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya ikhlas. Tapi kalau kurang 9 juta gimana? Ya nggak apa-apa, saya ikhlas sebagai pihutangnya. Saya senang membeli cocok-cocok. Nah itu semua kembali ke muafik dan bitarodi, itu intinya transaksi itu. Kalau kita mengukui riba itu seperti apa? Ya seperti tadi itu contoh kecilnya. Ya, kita mengembalikan nggak sesuai dengan nominal yang kita pinjam, itu riba. Intinya itu. Ya, intinya itu. Itulah dasar-dasar riba itu seperti itu. Apalagi udah jelas ya. Yang menghutangi, dah ini saya kembalikan, saya pinjemin ya 20 juta. Nanti 2 bulan 21 juta ya. Itu sudah jelas riba kayak dulu. Ya, itu sudah jelas riba, kecuali yang pinjem ya udah nih saya kasih 21, saya tanda terima kasih. Nah itu murni bukan riba. Sejutanya saya terima, saya ini untuk apa ya, tanda terima kasih. Nah itu udah bukan riba. Tapi kalau yang menghutangin itu ya, yang meminjamkan itu udah menentukan, itu udah tergolong riba sebenarnya. Itu loh. Nanti ya kembali kepada tadi. Pokoknya bitarodi dengan muafik itu penting. Ya. Nanti kita kalau ditanya di akhirat, ya Allah, lah kan dia udah ridho. Di awal udah ridho. Walaupun ada bunga, walaupun ada pengadaan uangnya sedikit, tapi dia ridho, gimana ya Allah? Dia ikhlas kok, nggak apa-apa, ya udah beres. Makanya pentingnya bitarodi dan muafik itulah. Maka itu saya punya angan-angan, makanya sama punya majelis taklim tak menanamkan bitarodi itu. Kalau udah saling ridho, insya Allah semuanya jadi. Itu pentingnya itu, ridho itu. Ya apapun kalau udah ridho, ya kesalahan apapun kalau udah saling ridho, beres. Ya semuanya kayak apapun kalau udah ridho, beres. Itu loh. Ya dah itu aja cukup. Nanti kalau yang ini diperjelas di luar karena udah malam ya. Baik, kita tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin syaitan dan na'imin hamda yuwafina wa yukafi mazidah rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azza sultanik. Allahumma fahimna bil Qur'an hamna bil sunnah bil Qur'an ahdina jannatan bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanahu bika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.